You can count on me. Oh, I am so tired. Bravo! Bravo! Encore! Enough! I can't put up with you anymore. Welcome to my channel. Thanks for watching this video. Internet of Things atau IoT merupakan konsep teknologi yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Macam-macam bidang penerapan IoT meliputi banyak bidang seperti pertanian, energi, lingkungan, otomatisasi rumah, medis atau kesehatan, dan transportasi. Contoh penerapannya seperti ini, berikut sedikit saya jelaskan. Apa yang kalian lakukan ketika kalian pergi namun lupa mematikan TV? Lampu masih menyala, kompor belum dimatikan, dompet tertinggal atau bahkan belum mengunci pintu. Apakah kalian akan kembali lagi pulang atau membiarkannya saja? Dengan konsep IoT, kalian tidak perlu lagi khawatir. Kalian bisa mematikan TV, lampu, kompor dan peralatan listrik lainnya lewat handphone. Jika tidak bawa dompet, sekarang uang sudah bisa dijadikan uang elektrik dan ada dompet digital. Bahkan pintu yang lupa kalian kunci bisa mengunci secara otomatis ketika kalian meninggalkan rumah. Hebat bukan? Itu adalah konsep IoT di mana kita bisa mengambil data, melakukan monitoring, memberi perintah, mengambil keputusan dengan melalui media internet. Perkembangan teknologi di dunia semakin pesat seiring maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Tantangan bagi manusia sekarang yaitu membuat bagaimana sistem yang digunakan dapat mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Sehingga hal itu mendorong tumbuhnya teknologi Internet of Things. Penerapan IoT pada pertanian, contohnya teknologi bisa dapat berupa mengontrol dan memonitor sensor untuk penggunaan air, teknologi sensor untuk mendeteksi serangan hama, dan juga sensor yang mengetahui emisi lingkungan. Dengan penerapan tersebut hasil pertanian dapat meningkat dengan pesat dan akurat. Penggunaan IoT bisa mewujudkan pertanian presisi atau precision farming serta irigasi pintar. Melalui penggunaan sensor yang diterapkan di lahan pertanian memungkinkan petani mendapatkan informasi detail topografi, tingkat kesuburan, tingkat keasaman hingga suhu tanah. Bahkan dapat mengukur cuaca serta memprediksi pola cuaca. Penerapan IoT pada bidang energi contohnya teknologi untuk menghemat listrik. Misalnya pengambilan data pada pemakaian listrik, penyimpanan data dan menampilkan data penggunaan energi listrik. Proses penerapan IoT dalam pengambilan data yaitu membuat sistem untuk membaca data dan sistem yang dapat terhubung dengan internet. Sistem membaca data yang berfungsi mengukur parameter tegangan listrik, menghitung besaran daya listrik dan konsumsi energi, yang selanjutnya data penggunaannya yang sudah disimpan di dalam server melalui jaringan internet. Kemudian data yang sudah tersimpan di dalam server akan diolah sehingga dapat ditampilkan kepada pengguna energi listriknya. Kemudian IoT penampilan data di mana data yang sudah disimpan di dalam server kemudian dapat ditampilkan kepada pengguna melalui aplikasi pada telepon seluler. Bisa juga pada browser internet atau juga pada layar LCD atau LED yang bisa dibuat di rumah pengguna asalkan tersambung pada meteran listrik dan internet rumah. Karena data akan ditampilkannya kepada pengguna, maka diperlukan perancangan desain tampilan agar dapat memahami data yang ditampilkan sistem Internet of Things. Penerapan IoT pada rumah sekarang dikenal dengan sebutan rumah pintar atau smart home. Kehadiran rumah pintar
membantu setiap orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan mudah. Terlebih semua hal yang ingin dilakukan bisa dilakukan melalui internet yang diakses dengan PC dan smartphone pemilik rumah. Hanya tinggal klik maka pekerjaan bisa selesai. Smart Home Internet of Things atau rumah pintar IoT merupakan rumah yang dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik rumah tangga yang dihubungkan ke sebuah sistem. Sehingga segala perangkat rumah tangga bisa dinyalakan dan dimatikan dengan mudah tanpa menyentuh langsung perangkat tersebut. Dan diakses kapan saja dan dari mana saja. Misalnya penerapan Smart Home IoT pada rumah digunakan menutup dan mengunci pintu, menyalakan dan mematikan lampu, mematikan televisi, alarm deteksi bencana di lingkungan rumah, pengontrol air di rumah untuk penampung air bahkan bisa digunakan mengontrol kendali penyiraman tanaman rumah kita juga. Semua itu bisa dilakukan dalam waktu yang sekejap saja. Selain itu, hadirnya rumah pintar IoT akan lebih memudahkan kita lagi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penerapan IoT pada medis dan kesehatan. Contohnya adalah rumah sakit pintar IoT atau Smart Hospital Internet of Things. Tren terbaru dalam perawatan kesehatan menunjukkan bahwa inovasi baru seperti kesehatan virtual, perawatan yang berorientasi pada pasien, dan pemanfaatan pembelajaran mesin telah memberikan bantuan besar bagi petugas medis dan pasien. Misal IoT diterapkan untuk dapat mempertahankan, mengamankan, dan mengembangkan sistem perawatan kesehatan. Bisa dijadikan aplikasi kesehatan memungkinkan pasien untuk memesan janji rumah sakit dengan cepat, membuat konsultasi telemedicine, memesan obat-obatan, dan mendapatkan tips peningkatan kesehatan. IoT bisa diterapkan untuk manajemen inventaris aset kesehatan, karena perangkat yang terhubung ke internet dapat membantu perawatan kesehatan mengelola aset dan inventarisnya. Dalam Smart Hospital IoT peralatan medis dilengkapi dengan tag. Tag ini disebut tag item yang mengirimkan data yang diproses melalui proses cloud system computing, yang memungkinkan para profesional kesehatan untuk mengetahui tidak hanya jumlah peralatan yang tersedia, tetapi juga kondisi peralatan secara real-time selama saat-saat krisis. Data ini akan membantu para profesional medis menemukan peralatan yang diperlukan dan menggunakan yang telah didesinfeksi. Penerapan juga bisa untuk tag pasien. Tag pasien juga bisa menjadi aplikasi yang penting dalam sistem perawatan kesehatan yang cerdas. Selama perawatan, dokter dan perawat perlu dengan cepat mengakses data pasien secara terus-menerus. Ini membantu rumah sakit untuk memantau berbagai aspek kondisi pasien seperti tekanan darah, detak jantung, suhu, dan kadar glukosa. Tag pasien juga dapat membantu petugas kesehatan untuk menugaskan pasien ke kamar yang benar. Dengan dipasangnya sensor elektronika pada ruangan yang bisa memeriksa sinyal yang dipancarkan dari tag pasien untuk memverifikasi identitas pasien. Bahkan ambulans diterapkan sistem Internet of Things. Pemanfaatan IoT ambulans cerdas yang dihubungkan dengan sinyal 5G sehingga kita nanti dapat menyediakan perawatan kesehatan virtual atau perawatan jarak jauh secara 24 jam. IoT ini membantu para tenaga medis untuk merawat pasien tanpa harus hadir secara fisik. Ambulans pintar yang terhubung dengan aplikasi peta dapat segera menanggapi situasi darurat dan mencapai lokasi yang tepat dari seseorang yang membutuhkan perawatan segera. Aplikasi IoT perawatan kesehatan dapat memakai sensor dan Bluetooth untuk memeriksa saturasi oksigen. IoT untuk peralatan bedah misalnya. Contohnya bor pintar membantu dokter untuk melakukan operasi dengan presisi yang lebih baik.
IoT pompa insulin bertenaga kecerdasan buatan juga membantu pasien yang menderita diabetes. Secara umum, Smart Hospital IoT ini digunakan dengan bantuan komputasi awan atau cloud system bisa dibuktikan dapat memungkinkan rumah sakit memberikan layanan kesehatan yang luar biasa tenaga medis dan pasien. Penerapan IoT dalam transportasi. Aplikasi IoT bisa diterapkan pada kendaraan pribadi. Sekarang ada teknologi autonomous car atau dikenal dengan mobil tanpa pengendara. Mobil dapat mengenali lingkungan sekitarnya dan berjalan tanpa dikendalikan oleh manusia. Mobil dapat mencari sendiri rute perjalanan ke tempat yang akan dituju. Dalam perjalanan pun, mobil dapat mengenali lingkungan sekitarnya dan merasakan kehadiran kendaraan lain. Mobil dapat mengatur kecepatan sesuai dengan keadaan jalan dan dapat menyesuaikan dengan jalur pada jalan raya. Setelah sampai di tempat tujuan, mobil dapat mencari sendiri tempat parkir yang tersedia dan memarkirkan dirinya sendiri. Pengguna dapat memanggil mobil tersebut hanya dengan bantuan telepon seluler pintar atau smartphone. Mobil akan segera meluncur ke tempat tujuan. Teknologi IoT bisa ditujukan untuk menghindari kecelakaan. Dengan adanya teknologi IoT diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan kerugian yang ditimbulkan. IoT bisa mempermudah mobilisasi bagi manusia lanjut usia manula atau orang-orang disabilitas atau penyandang cacat. IoT diharapkan membuat energi yang digunakan dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien dan mengurangi pemakaian energi dan mengurangi polusi. IoT juga dapat diaplikasikan pada transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat. IoT dapat diterapkan pada bisnis logistik. IoT dapat memperbaiki manajemen kendaraan. Kendaraan dan barang dapat dipantau dan dilakukan analisis yang lebih baik, seperti penggunaan bahan bakar, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak, dan keadaan kendaraan. Dengan demikian, diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan perbaikan akan berkurang. Teknologi lot pada industri transportasi tidak terbatas hanya diterapkan pada kendaraan pribadi. Kemajuan sektor transportasi umum dan infrastruktur pun dapat ditingkatkan dengan IoT untuk meningkatkan manajemen, meningkatkan kenyamanan pengendara, dan tentunya meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Kesimpulannya hanya satu, yakni bahwa Internet of Things itu mendeskripsikan jaringan objek fisik yang terpasang dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain, dengan tujuan untuk menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat sistem lain melalui internet. Mari berpikir, berinovasi dan berkarya serta bermanfaat. Sekian dan terima kasih.